Assalamualaikum. Hi guys. It's been quite some time of not seeing you ya. How are you all doing anyway? Is you all well ya? Okay, if I have a question as seen on the screen, can you find the correct answer? Oke, jika misalnya ada soal pertanyaan seperti yang ada di layar teman-teman nih, tahu gak jawabannya apa? Wondering what could be the answer? Nah, kalau gitu teman-teman perlu simak tentang hal strategi menjawab berikut ya. Finally, you made it to the section Reading Comprehension, Skill 4, Implied Detail Question. Skill apakah ini? Implied Detail Question. Question itu pertanyaan-pertanyaan, detail atau hal rinci, kemudian implied adalah terimplikasi, tersirat. Jadi dapat diartikan implied detail question adalah pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan detail yang tersirat. Maksudnya gimana nih? Simak yuk sampai selesai. Skill 4, Implied Detail Questions. There are things that you need to notice about this skill. What are they? First, the skill is not directly stated in the text. Jadi informasi detailnya tidak disebutkan secara langsung di dalam teks. So, you should draw a conclusion from a specific detail or details in the passage. Jadi teman-teman nih, kalau ketemu pertanyaan model skill ini harus menarik kesimpulan dari informasi detail spesifik yang ada di dalam bacaan. Last, remember the words implied, inferred, likely, or probably. Terakhir, ingatlah kata-kata seperti implied, disiratkan, inferred, disimpulkan, likely, cenderung, atau probably, mungkin. Kenapa nih? Karena kata-kata tersebut biasanya merupakan bagian dari pertanyaan skill 4 ini. Where to find? Terus gimana cara menemukan jawaban dari skill 4 implied detail question ini di dalam teks? The answer to this question are generally found in order in the passage. Jawaban-jawaban dari pertanyaan skill 4 ini biasanya ditemukan berurutan di dalam bacaan. How to answer? Terus gimana lagi nih cara jawab soalnya dong, Miss? Nah, pertama, choose a keyword in the question. Pilih kata kunci di dalam pertanyaan. 2. Scan the passage for the keyword or a related idea. Scan atau baca sekilas kata kunci tersebut di dalam bacaan. 3. Carefully read the sentence that contains the keyword. Lalu baca baik-baik kalimat yang mengandung kata kunci tersebut. Terakhir, look for an answer that could be true according to the sentence. Cari sebuah jawaban yang mungkin benar berdasarkan informasi dari kalimat tersebut. Alright, what's the answer? Masih ingat nggak nih dengan step-step menjawab pertanyaan skill ini? Oke, cari kata kunci dari pertanyaan. It is implied in the passage that if a tree has 100 wide bands and 100 narrow bands, then it is. Dapat disiratkan dalam bacaan bahwa sebatang pohon memiliki 100 lingkaran besar dan 100 lingkaran kecil, berarti pohonnya bla bla bla. So apa kata kuncinya nih guys? Ya, kata kuncinya adalah it's 100 wide bands dan 100 narrow bands. 100 lingkaran besar dan 100 lingkaran kecil. Lalu dari kata kunci 100 wide bands dan 100 narrow bands di teks baris 4 tadi, lalu baca baik-baik kalimatnya yang mengandung kata kunci tersebut. Oke, kalimatnya adalah each year a tree produces a ring that is composed of one light colored wide band and one dark colored narrow band. Setiap tahun sebatang pohon menghasilkan sebuah lingkaran yang terdiri dari satu lingkaran besar berwarna terang dan satu lingkaran kecil berwarna gelap. Setiap tahun satu lingkaran ya guys. Berarti kalau tadi di pertanyaan disebut 100 lingkaran, berarti usia pohon itu adalah 100 tahun. Jadi yang mana nih pilihan jawaban yang benar?
Oke, pilihan A, a century old, 1 abad. Oke, kemudian B, 2 centuries old, 2 abad. C, 50 years old, 50 tahun. Terakhir, pilihan D, 200 years old, 200 tahun. Jadi jawabannya ialah A, a century old, 1 abad. 100 tahun sama dengan 1 abad. Nah, teman-teman di sini lihat kan, a century old tidak disebutkan secara langsung atau secara eksplisit di dalam teks. So you guys perlu menyimpulkan sendiri dari informasi yang ada di dalam bacaan. How to identify? Gimana cara mengenali pertanyaan tentang skill 4 implied detail question nih? Nah, teman-teman wajib tahu nih tentang daftar pertanyaannya berikut ya. 1. It is implied in the passage that bla bla bla. Dapat disiratkan dalam bacaan bahwa bla bla bla. Berikutnya, it can be inferred from the passage that bla bla bla. Dapat disimpulkan dari bacaan bahwa titik-titik. It is most likely that bla bla bla. Kemungkinan besar bahwa titik-titik. What probably happen? Bla bla bla. Apa yang mungkin terjadi? Titik-titik. Yuk latihan yuk guys. What's the answer? Apa kata kunci dari pertanyaan? It can be inferred from the passage that a person should probably be the least afraid of bla bla bla. Dapat disimpulkan dari bacaan bahwa seseorang mungkin paling tidak takut pada titik-titik. Oke. Apa kata kuncinya? Ya, kata kuncinya adalah a person should probably the least afraid of. Terus habis itu cari kata kunci tersebut di dalam bacaan ya, belibet. Oke, diketahui informasinya adalah the types of shark that have the worst record with humans are the tiger shark, the bull shark, and the great white shark. Jenis-jenis hiu yang memiliki catatan buruk dengan manusia ialah hiu macan, hiu banteng, dan hiu putih raksasa. Yang mana jawaban yang benar? Oke, pilihan A, a dwarf shark, hiu kurcaci. B, a tiger shark, hiu macan. C, a bull shark, hiu banteng. D, a great white shark, hiu putih besar. Jadi jawabannya ialah yang A dwarf shark. Kata a dwarf shark ini tidak disebutkan secara terang-terangan ya guys. Ya, sebagai hiu ganas, hiu pemangsa manusia, tapi teman-teman harus menyimpulkan sendiri dari informasi yang ditulis di teks. Alright guys, itu tadi tentang reading skill 4 implied detail question ya. Any comment, any question? Feel free to share below ya. That's all for this time. Sampai jumpa lagi sama Miss Tari di materi lain ya. See you guys. Wassalamualaikum.